Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Majid. Kalian juga dapat mengunjungi page beliau langsung ya. Nanti linknya saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, seperti biasa, nama dan tempatnya saya samarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Teror Hantu Sandah. Sandah adalah sosok hantu wanita dengan mulut yang tersumpal celana dalam akibat kualat dengan suami. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang masih berasal dari sekitar Kalimantan. Dan bagaimanakah kisah selengkapnya? Baiklah, cerita akan kita mulai. Pirunduk adalah sebuah ilmu hitam yang dipercaya sangat ampuh untuk menundukkan atau mengendalikan suami, di mana biasanya si pengguna atau istri sudah sangat terpaksa bila harus memakai cara ini untuk mengendalikan sang suami. Misalnya saja sang suami yang sudah mulai berubah, tidak mesra lagi, hingga suami yang suka keluyuran, mabuk-mabukan, main judi, main perempuan, bersikap kasar dan lain sebagainya, yang kiranya itu sudah membuat kesabaran sang istri menjadi habis. Sehingga si istri pun dengan sangat terpaksa harus menggunakan cara itu untuk menundukkan suaminya untuk betah di rumah dan tidak macam-macam lagi. Sang suami yang terkena pirunduk istri pun biasanya akan selalu tunduk di bawah ketiak istrinya dan selalu menuruti apa saja yang dikehendaki sang istri. Sebenarnya ilmu pirunduk sendiri bukanlah berbentuk seperti minyak atau buhul atau benda sihir lainnya. Akan tetapi ilmu itu berasal dari si wanita itu sendiri, yang pasti semua wanita pasti memilikinya. Saya berharap untuk kalian, khususnya kaum hawa, bisa sedikit lebih bijak saat membaca cerita ini. Dan jangan sekali-kali kalian melakukan apa yang saya beritahukan ini di rumah, karena akibatnya sungguh akan sangat fatal. Seperti yang terjadi di desa di mana menurut kesaksian orang-orang di sana dulu, ada seorang istri yang memakai pirunduk atau mamirunduk untuk menundukkan sang suaminya. Di satu sisi para tetangga merasa iba atas apa yang menimpa si Rusminah, dan tidak sedikit pula ibu-ibu yang tega menggosipinya. Namun di sisi lain, setelah tahu apa yang sebenarnya Minah lakukan, para tetangga yang awalnya kasihan itu pun berbalik jengkel, karena Rusminah yang ternyata sudah dari awal memakai ilmu hitam untuk merebut kekasih orang yang kini sudah menjadi suaminya. Hingga pada suatu pagi terlihat ada beberapa ibu-ibu yang sedang asik memilih sayur-sayur. Rusminah itu bodoh ya, tahu suaminya nikah lagi dan sering main perempuan, bukannya ditinggal malah diam saja, ucap Siti yang tak lain adalah salah satu tetangga Rusminah. Iya bu, aku sih kalau jadi dia pasti kutinggalkan saja suami yang seperti itu. Apalagi si Rusminah itu kan masih cantik bu, sahut Aluh yang juga bertetangga dengan si Minah. Tapi kamu tahu tidak bu, Rusminah itu loh, dengar-dengar dari desa tetangga, katanya dulu saat mendapatkan suaminya, dia memakai ilmu pelet bulu perindu, ucap Siti dengan nada bicara yang terkesan berbisik. Hah?
benar Bu Siti. Ih, pantesan ya suaminya nikah lagi. Itu mungkin karena efek minyak pemikat itu sudah hilang ya. Makanya perasaan sang suami pun juga sudah hilang, sahut Alu yang terlihat sedikit kaget mendengar apa yang dikatakan oleh Siti. Iya Bu, suami saya loh yang bilang. Dan dengar-dengar lagi, katanya yang dijadikan suami itu adalah pacar dari temannya sendiri loh, sahut Siti dengan raut wajah yang terlihat sangat serius. Sudah, tidak baik membicarakan orang. Apalagi si Mina itu kan tetangga kita sendiri Bu, sahut Mila di tengah-tengah pembicaraan mereka. Bukannya apa ya Mil, tapi kamu kan tahu sendiri kenyataannya seperti apa. Suaminya Mina kan nikah lagi, sahut Siti. Memangnya kamu tidak tahu ya Mil, kalau suaminya Rusmina itu nikah lagi, tambah Siti yang ditunjukkan kepada Mila. Iya Mil, kata suamiku, mereka memang sudah nikah beberapa bulan yang lalu. Dan suaminya Mina sendiri yang bilang kepada suami saya saat bekerja tempo hari, sahut Alu sembari memilih-milih sayur. Nah, iya kan, aku bilang juga apa? Kalau menurutku sih ini karma akibat Mina yang memakai ilmu hitam ketika memikat si utuh suaminya itu loh, sahut Siti sembari memperlihatkan senyuman sinisnya. Astaga Bu, sudah, sahut Mila yang kemudian tersentak kaget gara-gara melihat Mina yang sedari tadi ternyata sudah ada di belakangnya Alu dan Siti. Ternyata ada Mina. Sini Mina, dipilih sayurnya, mumpung masih segar, sahut Siti yang tersadar kalau ternyata si Mina sudah ada di belakangnya. Namun si Mina enggan menjawab ajakan Siti dan lebih memilih berjalan meninggalkan mereka sembari terlihat dengan raut wajah yang kesal. Melihat itu, Mila pun langsung berinisiatif untuk mengejar dan memanggil Rusmina. Mina, tunggu Min, teriak Mila setengah berlari. Ya Mil, sahut Mina sambil berusaha tersenyum di sela matanya yang terlihat memerah. Aku boleh bertemu sebentar? Gak enak bicara di sini, sahut Mila. Boleh Mil, jawab Mina singkat. Mereka pun lanjut berjalan hingga sampai ke rumahnya Mina. Duduk dulu Mil, aku mau buatkan minum dulu, ucap Mina. Tidak usah repot-repot Mina, aku cuma sebentar saja kok. Lagian aku pun belum masak buat siang ini, sahut Mila. Oh, ya sudah, jadi mau bicara apa Mil? Sahut Mina. Kamu yang sabar ya Min, aku tahu bagaimana perasaanmu. Aku pun dulu pernah mengalami nasib yang sama sepertimu saat masih dengan mantan suamiku dulu. Si Siti dan Alu itu memang sering membicarakan aku dulu, sampai-sampai aku tidak tahan dan lebih memilih untuk tinggal di rumah ibuku dulu untuk menghindari omongan yang tidak enak dari tetangga-tetangga sini. Kamu yang sabar ya Mina, ucap Mila sembari menatap wajah Rusmina yang kala itu terlihat dingin. Iya Mil, terima kasih ya. Sekarang kamu sudah tahu kebenarannya dari mereka bukan? Aku memang memakai minyak bulu perindu dulu untuk mendapatkan si utuh. Dan sekarang nampaknya minyak itu sudah hilang efeknya Mil, sahut Rusmina dengan ekspresi yang masih dingin. Dan karena aku sudah terlanjur menggunakan ilmu hitam, maka sekalian saja nanti aku akan menggunakan pirunduk untuk menundukkan suamiku Mil, sambung Mina dengan senyum jahatnya. Hah? Pirunduk?
Apa aku tidak salah dengar, Min? Sahut Mila dengan ekspresi yang setengah kaget. Iya, Mil, aku sudah lama ingin merindukan suamiku. Sebenarnya aku tahu kalau si Utu sudah nikah lagi dengan Ita. Dan semenjak itulah aku ingin merindukan suamiku supaya dia meninggalkan si Ita itu. Ucap Mina kembali seraya menghela nafas panjang. Itu dosa loh, Min. Kamu tahu kan, di desa sebelah beberapa tahun yang lalu ada yang mati jadi hantu akibat menggunakan pirunduk itu. Dengar-dengar orang itu menghantui warga desa sebelah hingga desa itu pun terlihat sepi sehabis maghrib. Jangan, Min, jangan lakukan itu, ucap Mila dengan sangat serius. Aku tidak peduli lagi dengan dosa, Mil. Kalau si Utuh nikah dengan wanita lain, mungkin aku akan memilih cerai saja darinya. Tapi kali ini dia menikah dengan teman baikku sendiri. Dan teman baikku pun ternyata sangat jahat. Mereka berdua sangat tega melakukan ini kepadaku, sehingga aku menjadi bahan gosip tetanggaku sendiri, sahut Minah yang mulai menundukkan wajahnya. Aku mohon, jangan lakukan itu, Min. Nanti kamu katulahan, kualat. Kamu tinggalkan saja suami kamu dan jangan lakukan itu. Aku mohon, Min. Sahut Mila setengah memohon agar Minah tidak melakukan hal yang keji tersebut. Niatku sudah bulat, Mil. Kamu hanya perlu merahasiakan ini saja ya. Aku tidak peduli lagi dengan dosa, sahut Mina yang sudah terlihat nekat itu. Percakapan itu pun berakhir dengan keputusan Mina yang sudah tidak bisa diganggu-gugat. Si Mila pun akhirnya beranjak pamit untuk pulang ke rumahnya. Hingga beberapa minggu kemudian terdengarlah suara gaduh dari arah rumahnya Mina. Sontak saja warga sekitar pun langsung berhamburan menuju sumber suara itu. Kamu pilih aku atau dia? Teriak seorang wanita yang tidak lain adalah Ita, yang datang ke rumah Mina untuk memberi pilihan kepada si Utuh atau suami Mina. Aku lagi hamil anakmu. Kenapa kamu malah enak-enakan di sini? Katamu kemarin kau akan menceraikannya. Dasar idiot, teriak Ita seraya mengumpat. Aku sih tidak melarang suamiku untuk pulang ke tempatmu, tapi coba saja bujuk dia agar dia mau pulang bersamamu. Ayo silahkan, ngomong baik-baik ke suamiku. Jangan teriak-teriak seperti orang gila gitu. Soal kamu hamil sih, aku persetan dengan itu, jawab Mina dengan begitu santainya. Kamu beri makan apa suamiku? Dasar idiot, sahut Ita sembari menjambak rambutnya Mina. Perkelahian itu pun tidak dapat dihindari lagi. Si Mina dan Ita saling jambak hingga terjatuh, dan mereka sambung dengan bergulat dan saling pukul. Warga pun langsung mencoba melerai keduanya hingga Utuh yang tak lain adalah suami mereka pun langsung keluar dan ikut melerai hingga memegangi tubuh si Mina seraya berkata, "Pulang sana kamu, aku tidak mau lagi melihat batang hidungmu," ucap si Utuh. "Aku hamil, Yang. Aku hamil anak kamu. Ayo pulang ke rumahku, sayang," ucap Ita sembari menangis terseduh-seduh sembari memandangi wajah suaminya tersebut. Utuh pun seolah tidak peduli dan menoleh ke segala arah untuk mengalihkan pandangannya dari wajah Ita. Dan di waktu yang bersamaan Mina pun melepaskan pelukan si Utuh sembari memegangi tangannya, kemudian menariknya berjalan masuk ke dalam rumah. Sesampainya di depan pintu, Mina pun kembali menoleh ke arah Ita sambil berkata, "Aku rasa jawaban suamiku sudah jelas kan? Jangan lagi kamu datang ke sini.
karena aku sudah muak melihat wajah polosmu itu. Sana pergi." Ita yang melihat itu hanya bisa terduduk dengan tangis yang tidak bisa terbendung lagi dari kedua belah matanya, mengingat dia yang sedang mengandung anak dari suaminya Mina tersebut. Mila yang sedari tadi melihat perkelahian itu pun kini menghampiri dan mendirikan tubuhnya Ita, lalu menggandengnya untuk berjalan menuju pulang ke rumahnya. Sebenarnya Mila pun sedikit jengkel dengan si Ita itu yang dinilai telah merampas suaminya Mina. Namun di sisi lain dia pun juga tidak tega melihat Ita yang dalam kondisi hamil itu. "Ayo kita ke rumahku dulu, kamu mandi, terus pakai bajuku. Setelah itu baru ku antar pulang," ucap Mila sambil berjalan menggandeng tubuh Ita. Si Ita pun hanya bisa mengangguk dengan sesekali sambil berjalan pincang sembari memegangi perutnya. "Apakah si Mina itu menggunakan pirunduk?" ucap Ita dengan rasa sakitnya. "Nah, kalau masalah itu aku kurang tahu sih. Lagian kenapa kamu mau sih diajak nikah oleh suaminya Mina?" sahut Mila. "Lebih tepatnya si Mina lah yang mengambil calon suamiku. Sebenarnya aku dan Utu sudah menjalin hubungan sebelum aku bertemu dengan si Mina. Dan alasanku mendekat dan berteman dengan si Mina itu tidak lain hanya untuk merebut si Utuh kembali dari tangan Mina," sahut Ita sembari duduk di teras depan rumah Mila, yang saat itu kebetulan mereka sudah sampai di depan rumah Mila. "Apa? Tapi kan mereka sudah jadi suami istri yang sah. Kamu harusnya bisa merelakan hubungan mereka dan menganggap si Utuh bukanlah jodohmu," sahut Mila yang terlihat sedikit menggerutkan dahinya. "Kamu lihat ini," sahut Ita sambil menunjukkan seutas cincin emas. "Aku diberikan ini dulu sebelum aku kenal dengan Mina. Sekarang kamu tahu kan kenapa aku bersikeras rebut Utuh kembali dari tangan Mina? Dan aku juga curiga kalau si Mina memelet Utuh dengan minyak bulu perindu, karena semenjak malam itu si Utuh tidak pernah lagi datang berkunjung ke rumahku. Setelah beberapa minggu berlalu, aku pun mulai mencarinya kemana-mana, namun tidak juga menemukan keberadaan lelaki yang sangat aku cintai itu. Hingga beberapa bulan kemudian, aku pun bertemu lagi dengannya, yang ternyata dia sudah menikah dengan si Mina," sahut Ita sembari mengusap kedua matanya yang sedari tadi tidak henti-hentinya menangis. "Hah? Tapi bagaimana ceritanya sehingga kamu bisa hamil seperti itu?" sahut Mila yang terlihat kaget. "Ya, waktu itu si Utuh datang dan menjelaskan semuanya, sehingga aku pun jadi sangat yakin kalau Mina memakai ilmu pelet untuk mendapatkan si Utuh. Saat Utuh datang ke tempatku, aku pun tidak menyia-nyiakan itu dengan mengajaknya untuk menikah secara siri. Setelah beberapa minggu kemudian, Utuh pun berencana menemui Mina lagi, hanya sekedar untuk menceraikannya. Namun semenjak hari itu, dia tidak pernah lagi pulang ke sini. Hingga akhirnya aku pun menyusulnya ke tempat ini. Dan ternyata si Utuh kembali berubah dan tidak memperdulikan aku. Aku sangat yakin saat ke rumah Mina, si Mina memberikan pirunduk sehingga suamiku bertingkah seperti itu, sahut Ita kembali menjelaskan secara detail. Singkatnya kemudian si Ita pun disuruh mandi,
dan mengganti bajunya yang kotor akibat pergulatan dengan Minah tadi. Setelah selesai mandi, Mila pun langsung bergegas mengantarkan si Ita untuk pulang ke rumahnya di desa sebelah. Beberapa bulan pun telah berlalu, di mana setelah kejadian itu, si Rusmina beserta suami sangat jarang terlihat keluar rumah, kecuali sang suami yang diketahui keluar hanya saat bekerja saja. Bahkan saat sudah pulang kerja pun, suaminya Minah yang dulunya sering ikut berkumpul dengan para tetangga, kini sudah tidak pernah terlihat lagi batang hidungnya. Bukan hanya itu saja, menurut penuturan suami Aluh, saat mereka bekerja si Utu seringkali menyebut-nyebut nama Minah, yang seakan-akan selalu hendak cepat pulang dan tidak sabar ingin bertemu dengan istrinya tersebut. Tahun demi tahun berlalu, sikap si Utu pun masih sama seperti itu hingga dia tidak peduli lagi dengan si Ita yang kala itu telah membesarkan anak mereka sendiri. Sebenarnya si Ita pun sudah sering mendatangi rumah Minah hanya untuk sekedar ingin memperlihatkan buah hati mereka kepada si Utu. Namun setiap kali Ita datang ke rumah itu selalu dalam kondisi tertutup. Walau diketuk sekalipun, pintu rumah itu tidak pernah dibuka, hingga sampai pada suatu ketika, Utu, ada apa tuh? Ucap suami Mila. Lihat Minah Kamat, sahut Utu yang terlihat panik. Minah? Tidak ada tuh. Bukannya kalian tidak pernah lagi bertemu ke sini semenjak perkelahian Minah dan Ita tempo hari? Ucap Mamat sembari mengerutkan dahinya. Iya, siapa tahu saja dia ada di sini, Mat. Minah tidak ada di rumah soalnya, sahut Utu yang masih terlihat panik. Siapa tahu dia di tempat keluarganya tuh, sahut Mamat. Sudah ku cari, tapi katanya dia sudah lama tidak pernah ke sana, Mat. Ya sudah, aku pulang dulu ya, ucap Utu dengan raut wajah yang terlihat pasrah. Utu pun sudah mencari ke setiap buah rumah hingga ke rumah keluarganya si Minah, tapi tetap saja si Minah tidak juga ditemukan. Hingga Utu pun kembali ke rumahnya dengan langkah yang gontai. Sesampainya di rumah, dia pun langsung merebahkan diri di kasur kamarnya hingga pukul 11 malam. Terdengar samar-samar seperti ada suara tangis yang memecah keheningan malam. Seperti suara Minah, gumam Utu. Utu pun beranjak dari kasur dan langsung berjalan ke segala arah, mencari sumber suara yang kadang menghilang itu. Namun hingga keluar rumah dia mencari, tapi tidak juga dia menemukan apa-apa di sumber suara itu. Sehingga dia pun memilih untuk kembali rebahan. Namun tidak lama setelah itu, lagi-lagi dia mendengar suara itu yang dirasa berpindah-pindah. Dia pun kembali bangun dan mencari sumber suara itu lagi, namun tetap tidak menemukan apa-apa. Peristiwa itu berlangsung hingga pukul 3 subuh, sebelum akhirnya si Utu pun ketiduran. Pagi pun tiba, si Utu kembali teringat Minah dan lagi-lagi mencarinya sembari memanggil-manggil namanya. Hingga ke seluruh ruangan rumah mencari Minah. Utu yang mulai lapar itu pun beranjak ke dapur dan membuka tudung saji
yang setelah dibuka dia melihat makanan yang sepertinya baru saja dimasak. Utuh pun langsung tenang dan berpikir bahwa Minah lah yang menyiapkan segala makanan itu untuk persiapan berangkat kerja. Namun setelah mengaut nasi atau mengambil nasi, tiba-tiba saja tercium bau busuk dari arah nasi tersebut. Dan setelah dipastikan ternyata memang benar saja bahwa nasi tersebut sudah basi. Padahal nasi ini masih terlihat baru, gumamnya. Dia pun kembali memeriksa sayur dan lauk pauk dari meja itu, yang ternyata semuanya sudah dalam keadaan basi. Bahkan ada yang berlendir. Si Utuh pun mulai keheranan dan menutup kembali tudung saji itu, hingga dia pun bergegas mandi dan bersiap untuk berangkat kerja. Nanti saja di luar aku makan nasi bungkus, gumam Utuh sambil menatap wajahnya di cermin kamar. Pada saat melihat wajahnya di cermin itu, tiba-tiba saja ekor mata si Utuh seperti menangkap sesuatu yang saat dilihatnya ternyata tidak ada apa-apa di sana. Dia pun kembali bercermin sembari merapikan penampilannya yang terlihat agak kusut itu. Saat fokus ke bagian rambut, lagi-lagi terlihat seperti ada bayangan. Tapi kali ini bayangan tersebut berada di belakang dirinya itu. Namun ketika dia mengarahkan pandangannya ke bagian belakangnya, dan lagi-lagi dia tidak melihat apa-apa di sana. Di sela dirinya yang merasa bahwa ada yang tidak beres dengan rumah itu, tiba-tiba saja terdengar suara teriakan seorang wanita yang sontak membuat Utuh terkejut dan langsung berlari ke arah sumber suara itu, disusul dengan beberapa warga lainnya. "Kenapa? Ada apa, Siti?" ucap salah satu warga yang terlihat penasaran. Ada itu, sahut Siti terlihat gagap sambil menunjuk ke arah sumur samping rumah Utuh. Warga pun bergegas langsung menghampiri sumur tersebut. "Astagfirullahaladzim," teriak salah satu warga yang terlihat shock dengan apa yang dilihatnya. Si Utuh pun langsung maju melihat ke arah dalam sumur itu, dan di sana sudah terlihat sosok mayat perempuan yang sudah mulai mengambang dengan rambut yang terurai. Mina!" teriak Utuh yang mengenali baju dari mayat yang mengambang di dalam sumur tersebut. Utuh pun langsung terlihat lemas dan mendudukkan badannya sembari menangis dan memanggil-manggil nama istrinya yang sudah menjadi mayat tersebut. Warga pun langsung bercebur ke dalam sumur dan mengevakuasi jasad tersebut, yang memang benar saja kalau mayat itu adalah mayatnya Mina, yang diperkirakan sudah meninggal sejak kemarin sore. Warga menduga si Mina tercebur akibat mengambil air untuk keperluan memasak dan menyiapkan makanan untuk si Utuh nanti malam. Karena saat si Utuh pulang sebelum maghrib, si Mina sudah tidak ada, dan kemungkinan besar dia sudah ada di dalam sumur itu. Tubuh si Mina yang mulai membengkak itu pun langsung dibawa ke dalam rumah dan berniat untuk dibersihkan oleh warga. Dan terjadi peristiwa yang cukup aneh ketika si mayit akan dimandikan.
Tiba-tiba saja tangan dari almarhumah Minah yang menyimbah gayung pemandian atau memukul gayung yang akan memandikannya. Pemandi jenazah pun kaget, namun beliau berusaha untuk tetap tenang. Namun ketika hendak disiram lagi dari arah kepala, lagi-lagi mayat itu menggerakkan tangannya. Peristiwa yang aneh dan cukup mengerikan itu pun berlangsung hingga beberapa kali, sehingga membuat beberapa warga bergidik ngeri dengan apa yang mereka lihat. Singkatnya, prosesi pemandian jenazah pun selesai dan mayat Minah pun kembali direbahkan untuk kemudian dikafani. Namun saat pemandian jenazah bersiap-siap untuk mengkafani, tiba-tiba saja itu kakinya berdiri, ucap salah seorang warga yang berada tepat di selonjoran kaki almarhum. Orang-orang pun kaget dan semakin merasa ngeri dengan rentetan peristiwa aneh yang mereka lihat semenjak jenazah itu dimandikan. Melihat ada yang tidak beres dengan jasadnya Rusminah, salah seorang warga pun langsung bergegas memanggil seorang ustadz yang terkenal bisa menyembuhkan orang yang akan bangkit dari kematian atau mati jadi hantu baikungan. Akhirnya ustadz pun datang ke rumah almarhumah, yang pada saat itu sebagian orang sudah mulai berlayan keluar rumah karena melihat jenazah Minah yang sesekali bergetar dengan kuku yang terlihat memanjang. Ustadz pun langsung masuk dan menghampiri jenazah si Minah yang kala itu memang benar saja terlihat bergetar, seolah-olah ada yang menggerakkannya. Para warga yang dari tadi sudah ketakutan itu pun tidak ada yang berani masuk dan mendekati si mayat. Takutnya jenazah itu bangun. Sang ustadz pun kemudian mengambil sebilah jarum yang diyakini sebagai jarum emas dan langsung menusukkan jarum itu di bagian jempol kaki dan tangan si mayat. Hingga akhirnya mayat itu pun kembali tenang dan kuku-kukunya pun kembali seperti sedia kala. Setelah semuanya selesai, jenazah pun dikafani dan didoakan. Hingga secepatnya warga membawa jenazah tersebut ke peristirahatannya yang terakhir. Saat menggotong jenazah, lagi-lagi terjadi peristiwa yang cukup aneh, di mana saat mengangkat keranda yang sudah berisi jenazah si Minah, keranda itu dirasa sangat berat hingga butuh sekitar 8 orang yang mengangkutnya. Saat di dalam perjalanan menuju pemakaman, beberapa warga juga bersaksi bahwa jenazah yang ada di dalam keranda tersebut seolah-olah bergerak hingga menyusahkan para warga yang mengangkatnya. Bukan hanya itu saja, beberapa warga lain juga mengatakan saat mengiring mengantar jenazah sepanjang jalan mereka mencium bau yang sangat busuk yang diperkirakan berasal dari jenazah tersebut. Singkatnya, jenazah pun akhirnya dikuburkan, dan saat proses penguburan jenazah terlihat Ita dan anaknya yang sesekali mencuri pandang memperhatikan si Utuh. Setelah prosesi pemakaman selesai, semuanya pun kembali pulang termasuk si Utuh yang kemudian disusul oleh Ita di belakangnya. Menurut kesaksian si warga, tidak jauh setelah area pemakaman itu, si Utuh terlihat berjalan bersama dengan Ita, di mana Utuh berjalan sambil menggendong anak mereka. Warga meyakini bahwa pirunduk yang diberikan kepada si Utuh itu sudah hilang dikarenakan dengan kematiannya si Minah. Belakangan juga diketahui ternyata memang benar adanya kalau si Minah itu dulunya menggunakan pelet minyak bulu perindu
untuk mendapatkan si utuh yang terkenal tampan dan juga rebutan kaum Hawa tersebut. Dan bukan suatu hal yang aneh jika ilmu pelet itu akan luntur setelah beberapa saat. Dan mungkin itu pula yang menyebabkan si utuh kembali lagi kepada si Ita, karena mungkin efek dari minyak itu yang memang sudah hilang. Malam pertama setelah kematian Rusminah, teror pun dimulai. Malam itu kira-kira sehabis sholat isya, ada sekitar 5 orang bocah yang sedang berjalan pulang dari musola yang kebetulan melewati rumah almarhumina. Sembari asik bercanda, tiba-tiba mendengar suara tangis dari arah pohon pisang. Diam, kalian dengar tidak? Itu seperti ada suara tangis dari balik pohon pisang, ucap salah seorang bocah yang terlihat memfokuskan pendengarannya. Wah, iya kasihan, ayo kita datangin, sahut bocah lain. Para bocah itu pun langsung berjalan menuju pepohonan pisang hingga kira-kira berjarak sekitar 3 meter. Tiba-tiba muncul sosok wanita dengan wajah besar dan sangat menyeramkan dari balik pohon pisang yang didatangi para bocah tersebut. Hantu, hantu! Teriak para bocah yang refleks ketakutan dengan apa yang mereka lihat. Siti yang tidak jauh tinggal dari arah itu pun langsung membuka pintu guna mengetahui apa yang sedang terjadi. Kenapa, Dek? Kenapa? Teriak Siti kepada bocah yang berlari tersebut. Hantu, Ci, hantu! Teriak salah satu bocah itu sambil berlari. Siti yang penasaran itu pun langsung berjalan menuju ke arah dari mana bocah itu tadi berlari. Terdengar suara tangisan dari arah pohon pisang yang berada tepat di tepi sumur samping rumah Mina. Siti pun semakin penasaran dan perlahan-lahan menghampiri arah suara yang serasa tidak asing di telinganya tersebut. Kebetulan area pohon pisang samping rumah almarhumina tersebut sedikit terang karena terkena cahaya dari lampu penerangan jalan. Siti pun semakin dekat, dan ketika dirinya terpaut hanya beberapa meter dari pohon pisang tersebut, dan tiba-tiba keluar sosok Minah dengan wajah yang lebar dan mulut yang tersumpal oleh celana dalam. Astagfirullahaladzim! Siti pun kaget dan sangat shock ketika melihat sosok yang sangat menyeramkan itu. Saking takutnya si Siti kala hanya bisa mematung dengan mata yang terbelalak dan mulut yang menganga. Kaki Siti gemetar dan seolah-olah tidak bisa digerakkan untuk berlari. Sosok yang menyerupai Minah itu pun berjalan mendekatinya dengan tertati-tati. Perlahan namun pasti, sosok itu mulai mendekati hingga akhirnya sosok itu pun sampai berhadapan-hadapan dengannya. Dan makhluk yang sangat menyeramkan itu mulai berbicara dengan perkataan yang tidak jelas akibat cawat atau celana dalam yang tersumpal pada mulutnya. Hantu Minah tersebut terus berbicara dengan suara aneh dan sangat tidak jelas. Namun di antara semua yang dia katakan ada beberapa kata yang sedikit dia paham, yaitu ampun, maaf, suamiku, bilangin. Setelah itu, Siti pun akhirnya lemas dan tidak sadarkan diri. Hingga tidak beberapa lama kemudian, dia pun terbangun dan sudah berada di dalam kamarnya. Tadi ada beberapa orang warga yang mencari katak, yang melihat kamu pingsan di depan sumur. Ada apa, Dek? Ucap suami Siti dengan penuh penasaran. Hantu ya? Si Minah jadi hantu sandah, ucap Siti dengan raut wajah yang sangat ketakutan. Hah? Minah jadi hantu? Astaga, ternyata memang benar.
"Ya, dia memakai pirunduk untuk menundukkan si Utuh," sahut suami Siti yang langsung bergidik ngeri setelah mendengarkan penuturan istrinya tersebut. Keesokan harinya Siti langsung menceritakan apa yang dialaminya tadi malam, hingga para warga yang mendengar berita itu pun langsung percaya dan terlihat takut akibat berita itu. Di lain tempat malam itu tepat sekitar pukul 12 dini hari, si Aluh yang kalah sedang sakit perut. Akhirnya tidak kuat lagi untuk menahan keresahannya tersebut. Si Aluh pun membangunkan suaminya untuk menemani dirinya ke WC belakang yang kebetulan terpisah atau berada puluhan meter di belakang rumah. Suaminya pun terbangun dan menemani si Aluh untuk membuang keresahannya tersebut. Aluh pun masuk ke dalam WC dengan suami yang disuruh berjaga di luar. Selang beberapa menit kemudian, si Aluh pun akhirnya selesai dengan perasaan yang sangat lega. Saat membuka pintu WC, Aluh tidak melihat keberadaan sang suami yang tadinya ada menunggu di depan pintu toilet tersebut. "Sialan, suamiku ninggalin aku," ucap Aluh sambil bergegas menuju ke arah pintu dapur rumahnya. Ketika kurang lebih 1 meter lagi, dia sampai ke pintu dapur tiba-tiba saja. Terdengar suara aneh dari arah belakang pintu dapur yang sudah terbuka itu. Suara itu seperti sedang memanggil namanya sambil menangis. Namun suara itu seperti seseorang dengan mulut yang terganjal dengan sesuatu. Aluh pun langsung merinding hebat dan mempercepat langkahnya, hingga ketika sampai di pintu dapur rumahnya, berdiri sosok Mina dengan wajah besar dan sangat menyeramkan. Melihat itu, Aluh pun langsung tidak sadarkan diri hingga dia ditemukan suaminya sekitar pukul 2 dini hari saat mau buang air kecil ke belakang rumah. Dan besoknya Aluh pun menceritakan peristiwa itu hingga akhirnya berita itu pun menyebar dengan sangat cepat. Diketahui pula pada malam itu yang ternyata suaminya si Aluh tidak ada merasa menemani si Aluh untuk pergi ke kamar kecil. Lalu siapa yang menemani si Aluh BAB di depan pintu toilet pada malam itu? Apakah suaminya Aluh telah mengigau? Aluh pun menceritakan pengalamannya tersebut kepada beberapa warga termasuk si Siti yang memang lebih dulu ditemui si Mina. Berita tentang hantu Sanda ini pun langsung menyebar, di mana banyak warga yang bersaksi melihat hantu Sanda yang berdiri sambil menangis ketika melewati rumah almarhum Mina pada saat malam hari. Desa pun mendadak sepi, yang biasanya banyak warga yang melakukan aktivitasnya di malam hari, seperti nonton bareng, main kerambol. Setelah kemunculan hantu Sanda itu, tidak ada yang berani lagi keluar rumah semenjak maghrib. Teror hantu Sanda itu pun diketahui meneror warga desa hampir tiap malam, di mana banyak warga yang mendengar suara tangisan yang mirip dengan suara Mina tersebut mendatangi tiap buah rumah dan menangis terseduh-seduh di depan rumah warga. Suara itu pun berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah lain, namun tidak ada warga yang berani melihat atau mengintip makhluk yang sangat mengerikan tersebut. Si Utuh pun setelah kematian si Mina akhirnya pindah ke kampung sebelah dan lebih membiarkan rumah almarhum istrinya itu dalam keadaan kosong. Menurut para warga yang sering berkunjung ke kampung sebelah, si Utuh tinggal dan berkumpul bersama si Ita dan buah hati mereka. Sehingga setelah itu Utuh tidak pernah lagi berkunjung ke desa almarhum Mina. Konon hantu Sanda itu berjalan tiap malamnya guna mencari suaminya untuk meminta ampun karena perlakuannya yang sangat keterlaluan di masa hidupnya. Sosok itu tidak akan berhenti sebelum dia mendapat ampunan dari suaminya.
yang artinya akan selalu menemui warga untuk meminta tolong supaya dipertemukan dengan suaminya. Selebihnya saya tidak tahu lagi bagaimana akhir dari cerita si Mina itu. Apakah dia masih penasaran dan mencari suaminya hingga 41 hari? Ataukah sebelum itu dia sudah bisa menemui suaminya dan meminta ampun? Ataukah Ustadz yang dulu sempat menusukkan jarum emas di kaki almarhum Minah bisa mengusir hantu sanda tersebut? Wallahu alam. Namun yang jelas, setelah meninggalkan Kalimantan Selatan, saya sudah tidak tahu lagi bagaimana cerita tentang teror hantu sanda ini. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika saya sengaja skip bagian Minah tentang bagaimana cara dia memerindukan suaminya. Saya takut kalau apa yang saya tuliskan nanti malah ada yang mencoba, dan otomatis saya pun akan dapat dosanya juga. Semoga kisah yang saya bawakan ini bisa bermanfaat dan bisa diambil pembelajaran dan hikmah dari setiap kejadiannya. Saya mohon maaf jika perkataan-perkataan saya kurang berkenan di hati para pemirsa. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.